Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya pemirsa, informasi mudik yang pertama saya hadirkan mengenai secara resmi mengenai jalan tol Cisumdawu sudah dibuka pemirsa, ini dia. Ya, selain itu pemirsa, kita akan lihat dulu ya pantauan arus mudik dari rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Nah, sini sudah terlihat rekan saya dari Nagrek, bahkan juga di Cilenyi. Sekarang kita ke Nagrek terlebih dahulu, sudah ada Rehana di sana. Rehana. Selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yang artinya ini tradisi mudik sudah lekat di masyarakat Indonesia. Di tempat saya mengabarkan yakini di Jalan Cagak Nagrek, dari hasil pemantauan kami dimulai dari sore hari hingga saat ini terpantau bahwa situasi ataupun laju dari kendaraan yang melintasi jalur di tempat saya mengabarkan ini masih cukup lenggang dan belum mengalami volume peningkatan dari kendaraan. Selain itu juga lebih lanjut bahwa dari hasil pemantauan kami untuk sementara waktu ini di jalur Cagak Nagrek masih terpantau ada banyak kendaraan, yakni mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan umum dan juga kendaraan dengan bermuatan barang. Belum terlihat secara signifikan ataupun mengalami peningkatan untuk kendaraan pribadi, baik yang berplat Jabodetabek maupun beberapa kota sekitarnya. Selain itu, namun jalur Nagrek di tempat saya mengabarkan ini sudah dipastikan 100% siap untuk dilintasi oleh para pemudik yang nantinya akan melakukan sejumlah aktivitas untuk pulang ke kampung halaman tercintanya. Dan pemirsa, sedikit informasi juga nantinya akan ada 246 personel dari kepolisian yang akan siap bertugas untuk menemani perjalanan mudik Anda, terutama di beberapa titik yang diduga ataupun diprediksi akan mengalami titik kemacetan. Sebut saja ini seperti exit tol Cilenyi, selain itu juga KHT, lalu ada stasiun Nagrek, dan di tempat saya mengabarkan yakini di jalur Cagak Nagrek. Untuk prediksi lonjakan arus mudik ini akan terjadi ketika hari libur sekolah tiba. Artinya akan ada 2 gelombang, yakni dimulai dari tanggal 18 hingga 19 April, dilanjutkan dengan gelombang kedua yakni 20 hingga 21 April 2023. Diperkirakan akan ada kendaraan yang melintasi ada sebanyak 46.000 dengan total perjalanan ataupun total pemudik yakni ada 150.000 jiwa ataupun pemudik yang nantinya melintasi jalur Nagrek di tempat saya mengabarkan dengan menggunakan jalur darat, baik itu menggunakan mobil, motor ataupun kendaraan pribadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak dari kepolisian nantinya akan masih sama melakukan sistem tutup buka ataupun sistem one way untuk memperlakukan rekayasa lalu lintas menyambut hari Raya Lebaran di tahun 2023 ini. Diperkirakan juga untuk informasi tambahan, di tahun ini akan mengalami peningkatan dari arus mudik, yakni sebanyak 29% dari tahun-tahun sebelumnya. Sedikit informasi ataupun sedikit mengingatkan kepada Anda juga pemirsa untuk memastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang prima dan juga kondisi Anda dalam keadaan prima untuk melakukan arus mudik di tahun ini. Kembali ke studio, Caca Anissa. Terima kasih Rehana. Dan dari Rehana kita ke Duhan, sudah siap mengabarkan langsung dari Cilenyi. Silakan Duhan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Tepat di titik saya berdiri sekarang ini merupakan Jalan Raya Cilenyi Cibiru, atau tepatnya saya berdiri di sebuah cagak di mana warga sekitar menyebutnya ini sebagai Cagak Cilenyi, dikarenakan juga memang ini merupakan jalur arteri yang menghubungkan kota Bandung ke Garut, Tasik maupun Sumedang, begitupun sebaliknya dari Sumedang, Tasik, Garut ingin ke kota Bandung. Menurut pemantauan kami sejak siang hari tadi, memang di jalur arteri ini terjadi kemacetan yang cukup panjang. Untuk kemacetan dari arah Cilenyi sendiri menuju ke kota Bandung, tadi kemacetan itu sudah terjadi dari beberapa puluh meter setelah exit tol Cilenyi hingga di daerah Cinunuk atau daerah yang berada di belakang saya saat ini. Adapun juga kemacetan terjadi dari arah Bandung menuju ke luar Bandung, itu baik Sumedang, Garut maupun Tasik, itu kemacetan sudah terjadi sejak Bundaran Cibiru, atau di situ merupakan batas kota Bandung dan juga
Kabupaten Bandung. Tadi juga kami sempat berbincang bersama tim kepolisian yang memang bertugas di sekitar sini untuk menanyakan apa penyebab terjadi kemacetan di Jalan Raya Cileunyi Cibiru ini. Ternyata memang selain volume kendaraan yang bertambah pada hari Minggu atau 6 hari menuju Lebaran 1444 Hijriah, ini juga di jalan ini terjadi penyempitan di mana di tengah Jalan Raya Cileunyi dan Cibiru ini terdapat 2 pusat perbelanjaan yang mana juga mendekati 6 dari Lebaran. Para masyarakat sebagian besar akan membeli bahan-bahan pokok dan juga membeli baju Lebaran di 2 pusat perbelanjaan. Nah, kedua pusat perbelanjaan ini juga yang menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Selain itu juga kemacetan yang panjang tadi disebabkan oleh beberapa kendaraan yang keluar dan masuk dari perumahan yang berada di Jalan Raya Cileunyi dan Cibiru ini. Salah satunya ada perumahan Permata Biru dan juga ada perumahan dari Cinunuk yang memang beberapa kendaraan keluar masuk sehingga membuat lalu lintas menjadi tersendat. Untuk arus lalu lintas di tempat lain, tadi juga kami sempat memantau keadaan di Jatinangor yang memang juga sama-sama mengalami kepadatan. Itu juga dikarenakan oleh salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jatinangor. Seperti itu. Untuk selanjutnya juga kami tidak hanya di Cileunyi, tapi juga kami melakukan pemantauan di Cisumdawu, di mana pada hari ini tol Cisumdawu ruas 4 hingga ruas 6 atau seksi 4 hingga seksi 6 sudah mulai dilalui oleh kendaraan dengan jumlah kurang lebih 1.000 kendaraan dan terpantau lancar dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan, Caca, kepada Anda. Kembali ke studio. Terima kasih Duan mengabarkan langsung dari Cileunyi, dan tadi ada Rehana di Nagrek, pemirsa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh